dapat wanita yang lebih baik. Bukan kayak kamu, wanita kampung bisanya hamil doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu, aku sedang hamil 8 bulan saat hidupku hancur berantakan. Suamiku, yang dulu kucintai sepenuh hati, tiba-tiba berubah dingin dan kasar. Awalnya aku pikir karena tekanan kerja. Tapi ternyata diam-diam, dia berselingkuh dengan wanita muda, teman kuliah lamanya yang baru kembali dari luar negeri. Aku tahu semuanya ketika tanpa sengaja melihat pesan di ponselnya. Namun yang paling menghancurkan bukan hanya perselingkuhan itu, melainkan saat aku mencoba meminta keadilan dari ibu mertuaku, yang selama ini kuanggap seperti ibuku sendiri. Alih-alih membelaku, mertuaku justru menamparku. Bahkan di depan suamiku, yang sedang mempermalukanku dengan menyiramkan sebuah air tepat di atas kepalaku bersama selingkuhannya, mertuaku tega berkata, "Anakku pantas dapat wanita yang lebih baik darimu. Bukan istri kampungan kayak kamu yang cuma bisa hamil dan merengek." Dengan perut membesar dan sisa harga diri yang nyaris habis, aku meninggalkan rumah itu. Tapi mereka semua tak ada yang tahu bahwa aku masih memiliki satu hal yang belum pernah kukatakan kepada mereka, yang akan membuat mereka menyesal karena telah memperlakukanku seperti ini. Teman-teman semuanya, sebelum saya memulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja kalian menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel ini, saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Rani. Aku sedang hamil 8 bulan ketika rumah tanggaku hancur di depan mataku sendiri. Pagi itu, aku berdiri di depan dapur kecil rumah mertua, dengan perut besar dan napas berat. Udara terasa panas dan menyesakkan. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi suasana rumah sunyi, dingin, dan penuh tatapan asing dari orang-orang yang dulu memanggilku menantu. Raka, suamiku, duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Tatapannya tak lagi lembut seperti dulu. Aku mendekat perlahan, mencoba tersenyum, mencoba mengingat masa-masa di mana kami bisa tertawa, hanya karena hal kecil. Tapi pagi itu, senyumku tidak berbalas. "Raka, mau sarapan dulu?" Tanyaku pelan. Dia menoleh sekilas, lalu berkata datar, "Nggak usah. Aku udah makan." Padahal aku tahu, belum ada makanan yang tersentuh di meja. Aku duduk di kursi sebelahnya, mencoba memahami perubahan suamiku beberapa minggu terakhir. Dulu, setiap aku sakit, dia panik. Sekarang, aku bahkan berjalan tertatih pun dia hanya diam, seolah aku orang asing di rumah ini. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Nama di layar membuat dadaku bergetar. Maya. Aku tahu nama itu, teman kuliah lamanya. Wanita yang dulu sering ia sebut cerdas dan elegan. Tanpa sadar, aku berkata lirih, "Maya, kenapa dia nelpon kamu pagi-pagi gini?" Raka langsung berdiri. "Kamu tuh kenapa sih tuh Rani? Cemburu melulu, nggak capek, hah?" Suaranya tinggi. Aku terdiam. Aku hanya ingin bertanya, bukan menuduh. Tapi jawabannya tajam seperti pisau. Dia bergegas keluar rumah, meninggalkanku yang hanya bisa memandangi punggungnya yang semakin menjauh. Air mataku menetes. Aku mencoba menahannya, tapi gagal. Aku menunduk, menatap perutku yang besar. "Nah, sabar ya. Mama kuat kok," bisikku pelan. Sore harinya, aku tak sengaja melihat ponselnya tergeletak di meja. Aku tahu ini salah, tapi rasa curiga lebih kuat daripada takut. Dan saat kubuka pesan-pesan dari Maya, hatiku seketika runtuh. "Sayang, aku rindu ciuman kamu semalam. Tenang aja, aku udah siap kalau kamu mau ceraikan dia. Kita bisa mulai hidup baru, Rak." Dunia seperti berhenti berputar. Tanganku gemetar. Air mataku menetes di layar ponsel itu. Aku memanggil Raka malam itu.
berharap dia mau jujur. Tapi saat kuhadapkan bukti itu di depan matanya, dia malah tertawa sinis. Ya, terus kenapa? Aku memang udah gak cinta sama kamu. Kalimat itu seperti petir menghantam jantungku. Ibu mertuaku, Bu Ratna, datang mendengar pertengkaran kami. Aku pikir dia akan memelukku, menenangkan seperti seorang ibu. Tapi justru sebaliknya. Dia menatapku tajam, lalu berkata lantang, "Rani, kamu tuh istri gak tahu diri. Raka masih muda, pantas kalau dia bosan sama kamu yang cuma bisa ngeluh dan nangis tiap hari." Aku tertegun. "Bu, saya hamil 8 bulan, Bu." Tapi sebelum kalimatku selesai, Bu Ratna menampar pipiku. "Sudah, jangan main peran jadi korban di depan saya. Raka berhak bahagia." Raka tidak membelaku. Dia malah mengambil segelas air dan menyiram kepalaku di depan ibunya. Air dingin mengalir di wajahku yang panas karena amarah dan luka. Aku menunduk, menangis tanpa suara. Bu Ratna menudingku dengan jari gemetar. "Keluar dari rumah ini, sekarang. Aku tak lagi punya tenaga untuk melawan." Dengan tubuh gemetar dan perut besar yang semakin berat, aku berjalan keluar rumah. Langit sore mendung, angin berhembus, pelan membawa isak tangisku yang tertahan. Langkahku terasa panjang, berat, dan menyakitkan. Tapi di tengah kehancuran itu, aku berjanji dalam hati. Jika Allah masih memberiku napas, aku akan bangkit. Dan suatu hari nanti, mereka akan melihat siapa yang sebenarnya mereka hina hari ini. Malam itu aku berjalan tanpa arah. Angin dingin menusuk kulit. Sementara air mataku belum berhenti mengalir. Langkahku gontai, berat, dan penuh rasa takut. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus pergi sejauh mungkin dari rumah itu. Dari tempat yang dulu kupikir akan menjadi pelindung, tapi justru berubah menjadi neraka. Aku menatap perutku yang besar sambil mengusapnya perlahan. "Nak, maafin Mama ya. Mama gak bisa jaga kamu di rumah yang penuh kebencian itu." Suara serak keluar di antara tangis yang nyaris tak terdengar. Di tengah jalan desa yang sepi, aku menumpang berteduh di warung kecil yang sudah tutup. Lampunya remang, tapi cukup hangat untuk sekadar beristirahat sejenak. Dalam keheningan itu, bayangan masa lalu muncul begitu jelas. Aku teringat hari ketika Raka melamarku dengan penuh cinta. Ia berjanji akan menjagaku seumur hidup. Aku percaya sepenuhnya, karena waktu itu Raka adalah segalanya bagiku. Kami menikah tanpa pesta mewah, hanya sederhana di rumah. Aku tak peduli dengan harta, yang penting aku bisa bersamanya. Tapi sekarang, janji-janji itu terasa seperti mimpi buruk. Teleponku bergetar, nomor tak dikenal. Aku ragu mengangkatnya. Tapi akhirnya kutekan tombol hijau. "Rani, kamu di mana?" "Ini aku, Sinta." Suara itu membuat dadaku bergetar. Sinta, sahabat terbaikku sejak SMA. Satu-satunya orang yang tahu segalanya tentang hidupku. Aku berusaha menahan tangis. Aku udah gak punya tempat, Sinta. Tenang, Ran. Aku jemput kamu sekarang. Kirim lokasimu malam itu juga. Sinta datang dengan motor tuanya. Ia memelukku erat tanpa banyak bicara. Pelukannya membuatku kembali merasa jadi manusia. Kami lalu pergi ke rumah kontrakannya di pinggiran kota, tempat kecil tapi penuh kehangatan. Sinta memberiku selimut, segelas air hangat, dan makanan sederhana. Tapi malam itu, semua terasa seperti anugerah besar. Aku gak habis pikir, Raka bisa sekejam itu. Ucap Sinta lirih sambil memegangi tanganku. Aku tersenyum pahit. Mungkin ini balasan untuk cintaku yang terlalu buta. Sinta memelukku lagi. "Ran, kamu harus kuat. Kamu gak sendiri. Aku di sini." Beberapa hari berlalu, aku mulai menata napas. Tapi luka di hati itu masih berdarah. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah Raka, menatapku dengan dingin, lalu pergi tanpa menoleh. Di sisi lain, Bu Ratna sempat menghubungiku lewat pesan singkat. "Jangan ganggu anak saya lagi, hidupmu sudah berakhir, Rani." Pesan itu tak kubalas. Aku hanya menatapnya lama,
lalu mematikan ponselku. Aku tahu, membalas bukanlah jawaban. Aku harus membuktikan dengan cara lain, dengan diam dan dengan bangkit. Waktu berlalu, perutku semakin besar. Aku berusaha bertahan dengan menjahit dan berjualan online dari rumah Sinta. Sederhana, tapi cukup untuk makan dan kebutuhan bayi nanti. Setiap malam aku berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku gak minta balas dendam, aku cuma ingin hidupku punya arti." 3 minggu kemudian, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman kontrakan, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam, keluar seorang pria paruh baya berjas hitam. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam. "Permisi, apakah ini rumah Rani?" tanyanya sopan. Aku sedikit bingung. "Iya, saya sendiri." "Ada apa, Pak?" Pria itu tersenyum kecil. "Saya utusan dari Pak Surya. Beliau menitipkan surat untuk Anda." Aku terdiam. Nama itu tak asing. Pak Surya, ayah angkatku yang dulu menghilang tanpa kabar bertahun-tahun. Orang yang membesarkanku di panti asuhan, sebelum akhirnya menyerahkan aku ke keluarga asuh di desa. Dengan tangan bergetar, kubuka surat itu. Tulisan tangannya masih sama seperti dulu. Hangat, lembut, dan penuh kasih. "Rani, jika surat ini sampai padamu, artinya kamu sudah cukup dewasa menghadapi ujian hidup. Datanglah ke alamat yang tertera. Rumah ini kini milikmu. Bangkitlah anakku. Dunia belum berakhir." Air mataku kembali menetes. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Aku menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Mungkin inilah jawaban dari doa-doaku selama ini. Mungkin ini awal dari kebangkitanku yang sebenarnya. Sore itu, aku berdiri di depan sebuah rumah besar berwarna putih gading. Di depan gerbangnya tertera papan nama kecil bertuliskan Rumah Aruna. Tanganku gemetar saat menggenggam kunci yang diberikan pria paruh baya tadi. Angin sore berembus pelan, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di sepanjang pagar. Rasanya seperti pulang, meski aku belum tahu ini akan menjadi awal dari bab baru dalam hidupku. Masya Allah, bisikku lirih. Rumah itu begitu luas. Halamannya rindang, ada pohon mangga besar di sudut belakang, dan teras panjang dengan kursi kayu tua. Aku melangkah perlahan masuk. Setiap langkah terasa seperti menelusuri kenangan yang tak pernah kumiliki. Di dalam rumah, semuanya tertata rapi. Ada foto Pak Surya muda tergantung di dinding dengan tulisan di bawahnya. "Bersyukurlah bahkan dalam luka, karena dari sanalah kau akan belajar berdiri." Aku menatap foto itu lama, mataku panas. "Terima kasih, Pak. Aku akan jaga semuanya," bisikku. Hari-hari berikutnya kuisi dengan menata rumah itu. Meski tubuhku masih lemah karena hamil besar, aku berusaha membuat tempat itu nyaman untuk bayiku nanti. Sinta sering datang membantu. Ia bahkan membawa beberapa perlengkapan bayi yang dibelinya dari hasil tabungannya sendiri. "Ran, lihat deh, aku beli selimut warna biru. Semoga cocok buat bayi cowokmu nanti," katanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum bahagia. "Makasih, Sinta. Kamu selalu ada buat aku." Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu sambil membaca surat-surat lama dari Pak Surya, seseorang mengetuk pintu. Suaranya pelan tapi terdengar mendesak. "Permisi, ini rumahnya Bu Rani." Aku bangkit pelan dan membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria berjas hitam, orang yang dulu mengantarkan surat. "Maaf Bu, saya mengganggu malam-malam begini. Ada amanat lagi dari Pak Surya." Aku menatapnya heran. "Tapi, setahu saya, Pak Surya sudah lama meninggal, kan?" Pria itu tersenyum samar. "Benar, beliau sudah tiada. Tapi sebelum wafat, beliau meninggalkan pesan tambahan. Ada sesuatu yang harus ibu ketahui." Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan amplop tebal berwarna coklat dan menyerahkannya padaku. Di atasnya tertulis, "Untuk Rani, anak yang selalu kujaga dari jauh." Saat kubuka amplop itu, aku terkejut. Isinya bukan surat, melainkan berkas kepemilikan beberapa properti dan rekening besar atas namaku.
Aku menatapnya dengan mata membesar. "Ini semua apa?" tanyaku terbata. "Warisan dari beliau, Bu," jawab pria itu lembut. "Termasuk gedung acara di pusat kota bernama Ravindra Palace. Semuanya kini milik Anda." Aku nyaris tak bisa bernapas. Ravindra Palace? Gedung megah yang sering kulihat di televisi? Gedung tempat orang-orang kaya menikah? Tanganku menutup mulutku. Ya Allah, ini sungguhan. Pria itu mengangguk pelan. Pak Surya sudah lama mempersiapkan semua ini. Beliau tahu suatu hari Anda akan terluka parah. Tapi beliau percaya Anda akan bangkit lebih kuat dari siapapun. Aku terisak. Dunia seolah kembali berwarna setelah sekian lama hanya gelap dan kelabu. Sinta yang datang keesokan harinya langsung memelukku erat saat ku beritahu kabar itu. "Ran, ini artinya kamu bisa hidup tenang sekarang. Kamu bisa kasih masa depan yang layak buat bayimu." Aku tersenyum di antara air mata. "Iya, Sin. Tapi aku gak akan pakai ini cuma buat hidup tenang. Aku mau buktiin sesuatu. Buat mereka yang pernah ngerendahin aku." Hari demi hari berjalan. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisnya menggema di ruang bersalin, membuat hatiku seolah disembuhkan dari semua luka masa lalu. Aku menatap wajah kecil itu dan berbisik, "Kamu hadiah dari Allah. Kamu alasan Mama untuk terus berdiri 2 bulan berlalu." Aku mulai kembali kuat dan perlahan memimpin perusahaan properti peninggalan Pak Surya. Dunia baru mulai terbuka untukku. Namun di tengah kesibukan itu, Sinta datang dengan wajah tegang sambil membawa sebuah undangan. "Ran, kamu harus lihat ini." Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Begitu kubuka, dadaku langsung sesak. Tertulis di sana dengan tinta emas, "Undangan pernikahan Raka dan Maya." Bertempat di Ravindra Palace, mataku membulat. Aku terdiam lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Sin, lihat tanggalnya." 3 minggu lagi. Sinta menatapku heran. "Kamu mau datang, Ran?" Aku menatap bayiku yang sedang tidur di buayan. Senyumku pelan, tapi pasti. "Ya, aku akan datang, Sin. Dan kali ini, mereka gak akan pernah lupa hari pernikahan itu." Hari itu, aku duduk di ruang kerja rumah Aruna, menatap undangan pernikahan itu lama sekali. Kertasnya tebal, berwarna gading dengan tulisan emas berkilau, begitu mewah dan berkelas. Tapi bagiku, lembaran itu terasa seperti duri yang menancap dalam-dalam di dada. Nama Raka dan Maya terpampang besar di bagian atas, dan di bawahnya tertulis jelas, "Bertempat di gedung Ravindra Palace, milik keluarga besar Wiryawan." Aku tertawa kecil, getir dan penuh makna. Gedung itu milikku sekarang, tapi mereka bahkan tidak tahu. Aku menggenggam undangan itu erat, lalu meletakkannya di meja. "Lucu ya," bisikku pelan. "Mereka akan menikah di tempat yang mereka kira mewah, tanpa sadar, di bawah atap milikku sendiri." Sinta masuk sambil membawa secangkir teh. Wajahnya masih tegang sejak melihat undangan itu. "Ran, apa kamu yakin mau datang? Aku takut kamu malah tersakiti lagi," ucapnya pelan. Aku menggeleng dengan tenang. "Aku gak akan tersakiti lagi, Sin. Luka yang dulu sudah cukup membuat aku mati sekali. Sekarang saatnya aku hidup lagi." Sinta menatapku lama. "Kamu mau balas dendam?" Aku menatap keluar jendela ke arah langit sore yang mulai kemerahan. Aku gak butuh balas dendam. Aku cuma mau mereka tahu siapa yang benar-benar hina selama ini. Selama 3 minggu itu, aku sibuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan acara mereka. Aku bisa saja membatalkan pemesanan gedung itu, tapi aku memilih tidak. Aku ingin mereka tetap menikah di sana, agar mereka melihat kebenaran di tempat yang paling megah. Aku memerintahkan tim pengelola untuk tidak menyebutkan namaku sebagai pemilik. Aku ingin kejutan itu datang pada saat yang paling tepat. Semua berjalan lancar. Persiapan pernikahan mereka bahkan dimuat di media lokal karena kemewahannya. Tapi di balik semua itu, aku hanya bisa menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk setiap kali melihat foto-foto mereka tersebar
Raka tampak bahagia. Senyumnya sama seperti dulu, hanya saja kali ini bukan untukku. Maya mengenakan gaun putih dalam sesi prewedding mereka, berdiri di taman dengan bunga-bunga bermekaran. Aku menatap foto itu lama. Sakit, tapi anehnya tak ada air mata. Luka itu sudah berubah menjadi batu, keras dan dingin. Sore itu, aku duduk di taman belakang rumah sambil menggendong bayiku yang baru berusia 2 bulan. Angin berembus lembut, membelai rambutku dan pipinya yang halus. Lihat nak, itu gedung besar di balik bukit sana. Tempat papa kamu akan menikah. Aku tersenyum kecil sambil menatap wajah mungilnya. Tapi kamu tahu, gedung itu milik mama. Dan nanti mama akan datang ke sana. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik. Malam sebelum hari pernikahan itu, aku sulit tidur. Ingatan tentang masa lalu datang silih berganti. Saat disiram air di depan rumah mertua, saat ditampar, saat diusir dengan perut besar. Semua terbayang jelas, seperti baru kemarin terjadi. Tapi kini, aku bukan lagi Rani yang lemah. Aku bukan lagi perempuan yang menangis sambil membawa koper di pinggir jalan. Pagi pun datang. Aku berdiri di depan cermin mengenakan kebaya berwarna krem keemasan yang sederhana, tapi anggun. Rambutku disanggul rapi, wajahku tak lagi pucat. Ada cahaya baru di mataku, keteguhan. Sinta yang menemaniku tersenyum bangga. Kamu cantik banget, Ran. Aku memegang bayiku yang sedang tidur di gendongan. Doain ya, Sin. Semoga hari ini gak cuma aku yang buka mata, tapi juga mereka. Kami tiba di Ravindra Palace tepat sebelum acara dimulai. Parkiran penuh mobil mewah, tamu-tamu berdatangan dengan pakaian glamour. Musik lembut terdengar dari dalam gedung. Aku berdiri di pintu masuk, memandangi bangunan megah yang dulu hanya kulihat di televisi. Kini aku memasukinya sebagai pemilik, bukan sebagai tamu kecil yang diabaikan. Langkahku terasa mantap saat menapaki karpet merah. Beberapa tamu menatap heran, mungkin karena aku datang membawa bayi dengan pakaian sederhana di tengah pesta mewah itu. Aku hanya tersenyum pelan dan terus berjalan. Dari kejauhan, kulihat Raka berdiri di pelaminan bersama Maya. Wajahnya tersenyum, tapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat dadaku bergetar aneh. Di samping mereka, Bu Ratna tampak duduk dengan kebaya coklat tua. Wajahnya sombong dan angkuh seperti dulu. Aku berhenti beberapa langkah dari panggung. Sinta berdiri di belakangku, menepuk bahuku pelan. Ran, kamu yakin mau naik ke atas sana? Aku menarik napas panjang. Iya, Sin. Sekarang waktunya langkahku mulai menaiki tangga menuju pelaminan. Musik berhenti, semua tamu menoleh. Raka menatapku kaget, Maya membeku di tempat, dan Bu Ratna berdiri tergesa-gesa. Semua mata tertuju padaku. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan, tapi aku hanya menatap lurus ke arah mereka. Aku berdiri di tengah panggung, tepat di depan Raka dan Maya. Senyumku tenang, tapi di dalam dada, hatiku bergetar hebat. Selamat ya, pernikahan kalian indah sekali, ucapku pelan. Maya menunduk. Raka menatapku tanpa suara. Tapi sebelum siapapun sempat bicara, aku melanjutkan dengan suara lantang. Oh iya, aku cuma mau bilang satu hal. Terima kasih sudah memilih Ravindra Palace. Kalian tahu nggak, tempat ini milik siapa? Ruangan langsung hening. Semua tamu saling menatap. Aku mengangkat bayi di gendonganku, lalu menatap mereka bertiga. Gedung ini milikku, Rani. Perempuan yang dulu kalian hina, yang kalian usir, yang kalian siram saat sedang mengandung anak dari pria ini. Suara gemuruh kecil mulai terdengar dari para tamu. Raka terpaku, Bu Ratna ternganga, Maya mulai gemetar. Aku menatap mereka satu persatu. Selamat menikah, Raka. Semoga kamu betah di bawah atap yang dibangun dari doa perempuan yang dulu kamu buang. Ruangan seketika hening. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menang tanpa harus berteriak. Ruangan megah itu seolah berhenti bernafas. Lampu kristal di atas kepala memantulkan cahaya yang menusuk mata. Tapi semua orang hanya diam,
membeku dalam keheningan yang tebal. Aku masih berdiri di atas pelaminan, menggendong bayiku, sementara semua tatapan tamu undangan tertuju padaku. Beberapa di antara mereka mulai berbisik, suara pelan yang bergema di antara musik yang tiba-tiba berhenti. Raka tampak kaget, wajahnya memucat, seolah baru saja melihat hantu dari masa lalu yang tidak ia sangka akan kembali. Maya menatapku dengan bibir bergetar. Tangannya menggenggam buket bunga begitu kuat sampai hampir hancur. Sementara Bu Ratna, wanita yang dulu menamparku di depan rumah dan menyuruhku pergi saat aku hamil 8 bulan, terlihat seperti kehilangan arah. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Aku tersenyum pelan. Tidak ada kemarahan di senyumku, hanya ketenangan yang tajam. Aku melangkah mendekat ke arah Bu Ratna. Setiap langkahku terdengar jelas di lantai marmer yang mengilap. "Bu," ucapku lembut. "Ingat waktu itu ibu bilang aku gak pantas jadi istri anak ibu. Katanya aku cuma perempuan kampung yang gak punya apa-apa. Tapi sekarang, lihatlah Bu, aku berdiri di sini, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik tempat ini." Bu Ratna menatapku tanpa suara. Bibirnya bergerak pelan, tapi tak ada kata yang keluar. Aku bisa melihat mata tuanya mulai basah. Mungkin oleh malu, mungkin oleh rasa bersalah yang datang terlambat. Raka akhirnya melangkah maju. "Rani, kamu pemilik Ravindra Palace?" Nada suaranya penuh ketidakpercayaan. Matanya mencari jawaban di wajahku. Aku menatapnya lama, lalu berkata tenang, "Iya, semuanya warisan dari ayah angkatku. Dan hari ini, aku cuma ingin datang untuk bilang terima kasih. Karena kalian sudah menunjukkan padaku bagaimana rasanya jadi kuat." Ia menunduk. Bibirnya bergetar, suaranya lirih. "Aku salah, Ran." Aku tertawa kecil. "Kamu gak salah, Rak. Kamu cuma menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan aku bersyukur, karena dari pengkhianatanmu, aku belajar berdiri tanpa siapapun." Suasana di dalam gedung berubah. Beberapa tamu menatapku dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Ada yang berbisik lirih, "Itu pemiliknya. Astaga, dia yang dulu ditinggalkan saat hamil." Aku bisa merasakan pandangan mereka menelusuri gaun sederhana yang kupakai. Bukan karena kemewahan, tapi karena kekuatan di balik kesederhanaan itu. Sinta berdiri di bawah tangga, menatapku sambil menahan air mata. Aku tahu, dari bawah sana dia sedang berbisik dalam hati, "Kamu berhasil, Ran." Aku menatap Raka sekali lagi. "Raka, aku gak datang untuk merusak pernikahan kamu. Aku cuma mau kamu tahu bahwa yang kamu buang dulu bukan perempuan lemah. Aku cuma perempuan yang salah mencintai orang yang salah." Maya menangis, menutup wajahnya dengan tangan. Mungkin karena malu, mungkin karena sadar bahwa kebahagiaannya dibangun di atas air mata orang lain. Sementara Bu Ratna perlahan duduk di kursi, wajahnya tertunduk dalam. Ia menutupi wajah dengan selendangnya, menahan tangis yang mulai pecah. Aku menunduk sedikit, mencium dahi bayiku, lalu berkata pelan tapi cukup keras, untuk terdengar oleh semua orang. "Anakku, lihatlah. Inilah dunia yang dulu menertawakan ibumu. Tapi hari ini mereka menunduk bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa tak ada yang bisa menginjak orang yang dijaga Allah." Aku lalu menatap seluruh tamu undangan. Senyumku lembut namun tegas. "Bapak, Ibu, hadirin semua. Maaf jika kehadiranku membuat acara ini terhenti. Aku tidak datang untuk membuat keributan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa wanita yang dulu kalian pandang rendah, kini sudah berdiri di tempat yang sama. Tanpa rasa dendam, tanpa kebencian. Hanya dengan kebanggaan bahwa aku bisa bangkit, aku menuruni tangga perlahan. Musik kembali hidup, tapi suaranya samar tertelan oleh detak langkahku sendiri. Beberapa tamu menunduk hormat saat aku berjalan melewati mereka. Ada yang meneteskan air mata, ada pula yang bertepuk tangan pelan. Sinta langsung menyambutku di depan pintu keluar. Ia memelukku erat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega.
"Ran, kamu luar biasa," bisiknya. Aku mengusap air mata yang jatuh di pipiku sambil tersenyum. "Aku nggak luar biasa, Sin. Aku cuma pernah diinjak terlalu dalam. Sampai akhirnya aku belajar berdiri di atas luka itu." Kami keluar dari gedung dengan langkah tenang. Di belakangku, aku bisa mendengar isak Bu Ratna yang pecah dan suara Raka yang bergetar memanggil namaku. Tapi aku tidak menoleh. Karena bagiku, hari itu bukan tentang balas dendam. Hari itu tentang kemenangan. Tentang seorang wanita yang pernah disiram air, diusir, dan dihina. Tapi akhirnya berjalan keluar dengan kepala tegak, membawa kehormatan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Langit sore di luar gedung berwarna keemasan. Aku menatap bayiku yang tidur di pelukanku dan berbisik lembut. "Terima kasih, Mona. Karena kamu, Mama kuat. Dan karena Allah, Mama bisa berdiri di sini hari ini." Sore menjelang malam. Langit di atas Ravindra Palace berubah menjadi ungu keemasan. Perlahan meredup bersama sisa cahaya senja. Aku berjalan keluar dari gedung itu dengan langkah yang tenang. Tapi di dalam dada, jantungku masih berdetak kencang. Sinta berjalan di sebelahku, menggandeng tanganku erat, seolah takut aku akan roboh setelah momen besar itu. Tapi tidak. Aku tidak roboh. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar berdiri tegak, tanpa gentar, tanpa takut. Di parkiran, beberapa tamu masih memperhatikanku dari kejauhan. Ada yang menatap kagum, ada pula yang menunduk malu. Mereka tahu apa yang baru saja terjadi. Dalam hitungan menit, kabar itu pasti akan menyebar ke seluruh kota. Tentang pernikahan mewah yang berubah jadi panggung penyesalan. Aku membuka pintu mobil perlahan, meletakkan bayiku di kursi belakang dengan hati-hati. Sinta menatapku dari kaca spion. "Ran, kamu sadar nggak? Semua orang tadi kayak kehilangan kata-kata pas kamu ngomong di pelaminan." Aku tersenyum tipis. Aku nggak mau mereka terdiam karena aku marah, Sin. Aku cuma mau mereka sadar. Perempuan yang mereka injak ternyata bisa berdiri tanpa bantuan siapapun. Mobil mulai berjalan pelan. Lampu-lampu kota mulai menyala, memantulkan cahaya ke kaca jendela. Aku menatap bayiku yang tertidur dengan damai. Dulu aku sering berdoa supaya Raka berubah, supaya dia kembali, ucapku lirih. Tapi sekarang aku paham. Allah bukan mau aku menunggu dia. Allah mau aku menunggu diriku yang kuat. Sinta menoleh, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Ran, kamu bukan cuma kuat, kamu hebat. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku udah hancur." Aku menggeleng kecil. Aku juga sempat hancur, Sin. Tapi ternyata, kehancuran itu cuma jalan menuju kebangkitan. Malam itu, aku dan Sinta berhenti di rumah Aruna. Rumah yang dulu terasa sunyi, kini terasa seperti tempat pulang yang sebenarnya. Aku menurunkan bayiku, lalu menatap langit di atas halaman. Bintang-bintang tampak lebih terang malam ini, seolah ikut menyaksikan kebangkitanku. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan melati yang tumbuh di sisi pagar. Aku menarik napas panjang, menutup mata sejenak. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor Raka. Tanganku sempat ragu untuk membuka, tapi akhirnya ku tatap juga. "Rani, maaf. Aku salah. Aku tahu sekarang kamu perempuan yang luar biasa. Aku malu. Aku mohon, izinkan aku ketemu kamu, meski cuma sekali." Aku menatap pesan itu lama. Tidak ada marah, tidak ada air mata. Hanya rasa tenang. Aku meletakkan ponsel di meja tanpa membalas. Sinta menatapku heran. "Kamu nggak jawab?" Aku menggeleng. Untuk apa? Orang yang pergi dengan keangkuhan harusnya belajar sendiri arti kehilangan. Keesokan harinya, berita tentang pernikahan itu tersebar di media sosial. Banyak akun gosip menulis tentang wanita hamil yang pernah diusir kini permalukan mantan suami di pernikahannya sendiri. Komentar demi komentar membanjiri unggahan itu. Ada yang memujiku, ada yang menyindir, tapi aku tak peduli.
Aku sudah melewati tahap di mana omongan orang bisa melukai. Sekarang aku hanya ingin hidup tenang, membesarkan anakku dengan cinta yang cukup. Beberapa hari kemudian, seorang tamu tak terduga datang ke rumah. Seorang wanita tua berkerudung abu-abu berdiri di depan pagar dengan wajah lesu. Aku mengenalinya bahkan sebelum ia bicara. Bu Ratna. Wajahnya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya di pelaminan. Tak ada lagi riasan tebal atau perhiasan mencolok. Hanya mata yang sembab dan tatapan penuh sesal. Aku membuka pagar perlahan. "Ada apa, Bu?" tanyaku pelan. Dia menunduk, suaranya bergetar. "Rani." "Ibu minta maaf." Aku terdiam. Angin sore meniup rambutku perlahan, membawa aroma getir masa lalu yang seolah kembali hidup di depan mata. "Ibu, nggak tahu kalau kamu menderita segitu dalamnya." Ibu buta karena rasa bangga. Ibu pikir Raka bahagia dengan pilihannya, tapi ternyata dia cuma menyesal. Aku menatapnya dalam diam. Di mataku, wanita itu bukan lagi sosok yang kejam, melainkan seorang ibu yang kalah oleh kesombongannya sendiri. "Ibu," kataku lembut, "aku udah maafin sejak lama. Aku nggak mau hidupku dipenuhi benci. Tapi maaf, aku nggak bisa kembali ke masa lalu." Bu Ratna menunduk, meneteskan air mata di tangannya yang berkerut. "Aku cuma mau ketemu cucuku," ucapnya lirih. Aku tersenyum pelan, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar. "Masuklah, Bu." Di ruang tamu, ia duduk memandangi bayi kecilku yang tertidur di buayan. Air matanya mengalir deras. Ia mengelus lembut pipi bayiku sambil berbisik, "Maafkan nenek, nak. Nenek salah menilai ibumu." Aku berdiri di dekat jendela, menatap mereka berdua. Ada kelegaan aneh dalam hatiku. Luka masa lalu memang tidak hilang begitu saja. Tapi setidaknya, luka itu kini tak lagi berdarah. Yang tersisa hanyalah pelajaran dan kedamaian. Menjelang malam, setelah Bu Ratna pamit, aku menatap bayiku yang mulai terbangun. Kutatap matanya yang jernih dan kupeluk erat. "Nak," bisikku, "kelak kalau kamu besar, kamu akan tahu bahwa kekuatan terbesar seorang perempuan bukan saat dia dicintai, tapi saat dia mampu tetap lembut meski pernah dihancurkan." Di luar sana, lampu-lampu kota berkelip lembut. Aku tahu, malam ini bukan akhir dari kisahku. Ini justru awal dari kehidupan baru. Kehidupan yang kubangun dari air mata, doa, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang sabar. Langit malam itu mendung, udara dingin menyelimuti halaman rumah Aruna. Aku duduk di beranda, memandangi rintik hujan pertama yang turun setelah berhari-hari panas. Suara hujan menabrak genting, seperti lagu yang menenangkan. Bayiku tertidur di pelukanku, napasnya lembut dan teratur, seolah ikut menikmati kesejukan malam. Aku menarik napas panjang. Hujan selalu punya cara mengembalikan kenangan. Tetes demi tetes air itu membawa ingatan tentang malam, ketika aku diusir dari rumah mertua dengan tubuh menggigil dan air mata bercampur air hujan. Waktu itu aku merasa sendirian, tapi malam ini aku tidak lagi takut. Aku punya rumah, punya anak, dan punya hati yang sudah sembuh, meski penuh bekas luka. Sinta datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelahku, menatap hujan sambil tersenyum. "Dulu kamu paling benci hujan," katanya pelan. Aku tertawa kecil. "Iya, dulu hujan selalu bikin aku ingat rasa kehilangan. Sekarang malah jadi pengingat kalau Allah gak pernah biarin tanah yang kering terlalu lama." Sinta tersenyum sambil menatapku. "Kamu berubah banyak, Ran. Aku bangga banget lihat kamu sekarang." Aku menatap wajah sahabatku itu lama. Tanpanya, mungkin aku sudah tak punya arah. "Sinta, kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak akan punya keberanian buat bertahan sejauh ini," ucapku lirih. Dia menggeleng. "Bukan aku, Ran. Kamu yang kuat. Aku cuma nyaksiin aja." Suara petir terdengar jauh di langit, lalu mereda. Aku menatap rumah besar ini. Warisan yang dulu terasa seperti beban, kini menjadi tempat tumbuhnya harapan baru.
aku mulai membuka kantor kecil di ruang belakang rumah Aruna, tempatku mengelola bisnis properti peninggalan almarhum ayah angkatku, Pak Surya. Sedikit demi sedikit, aku belajar menjadi pemimpin. Aku belajar menghitung, menandatangani kontrak, mengatur tim. Dan setiap kali aku berhasil melewati hari, aku selalu berbisik dalam hati, ini untuk anakku. Suatu sore, salah satu stafku datang tergesa-gesa membawa dokumen. "Bu Rani, ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya dia dari perusahaan Wiryawan Group." Nama itu membuat jantungku bergetar sejenak. Wiryawan Group, tempat Raka bekerja dulu. Aku menatap stafku dengan tenang. "Suruh masuk." Tak lama kemudian, pintu terbuka. Dan di sana berdiri seseorang yang tak asing. Raka. Ia tampak jauh berbeda dari dulu. Rambutnya agak berantakan, wajahnya tirus, dan matanya sembab. Dia berdiri kaku di ambang pintu, menunduk, lalu berkata pelan, "Assalamualaikum Rani." Aku tidak menjawab. Aku hanya mempersilakannya duduk. Ia menatapku sebentar, lalu duduk dengan tangan gemetar. "Gimana kabar kamu?" tanyanya perlahan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Baik." Sangat baik, ia menelan ludah, lalu tersenyum pahit. "Aku dengar kamu yang sekarang pimpin perusahaan Suryaland." "Aku bangga, Ran. Kamu berhasil." Aku tidak menanggapi. Hening beberapa detik terasa seperti jam. Akhirnya ia bicara lagi. "Aku kesini bukan buat nyari masalah. Aku cuma mau minta maaf atas semuanya. Atas kebodohanku, atas luka yang aku kasih ke kamu." Nada suaranya berat, seperti menahan air mata. "Waktu kamu datang ke pernikahan itu, aku gak sanggup tidur berhari-hari. Setiap kali aku lihat wajah kamu di pelaminan, aku ngerasa kayak semua harga diriku runtuh." Aku menarik napas panjang. "Raka, aku udah gak punya marah buat kamu. Tapi aku juga udah gak punya rasa." Dia menunduk. "Aku tahu. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku menyesal. Maya ninggalin aku seminggu setelah pernikahan. Dia cuma mau hartaku, tapi ternyata aku kehilangan semuanya. Aku bahkan keluar dari perusahaan." Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku terdiam. Ada sedikit iba, tapi bukan lagi cinta. Luka lama tak lagi pedih, hanya menyisakan bekas yang tak perlu disentuh. Akhirnya aku berkata pelan, "Kamu tahu, Rak, dulu aku pernah berdoa supaya kamu kembali. Tapi ternyata Allah gak kasih itu karena Dia tahu kalau kamu datang terlalu cepat, aku gak akan belajar kuat. Sekarang aku cuma bisa berterima kasih. Karena dari sakit yang kamu kasih, aku bisa jadi perempuan seperti hari ini." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk perlahan. "Terima kasih Ran, kamu benar. Aku harus belajar." Setelah itu, dia bangkit, menatap bayiku yang tidur di buayan dekat meja kerja. "Dia anak yang beruntung punya ibu seperti kamu," ucapnya lirih. Aku tersenyum kecil. "Dan aku lebih beruntung karena punya anak yang jadi alasanku untuk gak menyerah." Raka menatapku sekali lagi sebelum pergi. Langkahnya berat, tapi aku tahu, kali ini dia pergi untuk benar-benar tak kembali. Saat pintu tertutup, aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata, tidak ada dendam. Yang tersisa hanya kedamaian yang kupeluk erat malam itu. Hujan kembali turun di luar jendela. Aku berdiri, memandangi titik-titik air di kaca, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Allah, karena setelah badai panjang, akhirnya Engkau turunkan hujan yang menenangkan." Bayiku menggeliat kecil dalam buayan, tersenyum seolah ikut mendengar doa ibunya. Dan aku tahu, perjalanan hidupku baru saja benar-benar dimulai. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai seorang ibu, seorang perempuan, dan seorang manusia yang utuh. Pagi itu matahari terasa berbeda. Hangatnya menembus tirai kamar, menyentuh wajahku dan bayiku yang sedang tertidur. Suara burung dari taman belakang menyambut pagi dengan lembut, seolah alam pun tahu aku sudah tidak lagi hidup dalam luka. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku bangun tanpa rasa takut, tanpa mimpi buruk tentang masa lalu. Aku menatap wajah anakku yang masih pulas di pelukan selimut birunya. Wajah kecil itu begitu damai. Aku janji, "Nak, mulai sekarang, hidup kita cuma akan dipenuhi cinta, bukan air mata," bisikku sambil mengusap rambut halusnya. Setelah menidurkan bayi di buayan, aku melangkah ke teras rumah Aruna. Udara pagi yang segar menampar lembut kulit wajahku. Aroma kopi yang baru diseduh oleh Sinta menyeruak dari dapur, menenangkan pikiran. Sinta keluar membawa 2 cangkir dan duduk di sebelahku. "Kamu kelihatan tenang banget, Ran," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Aku udah belajar berdamai. Kadang, ketenangan datang bukan karena hidup kita sempurna, tapi karena kita berhenti berharap pada orang yang salah. Sinta tertawa kecil. Kata-katamu kayak puisi. Aku ikut tertawa. Mungkin karena aku dulu hidup dari luka, Sin. Sekarang aku cuma mau belajar menulis bab baru tanpa air mata. Beberapa minggu berlalu. Perusahaanku, Suryaland, mulai berkembang pesat. Aku mempekerjakan orang-orang yang dulu susah dapat pekerjaan. Ibu tunggal, janda, bahkan mantan buruh yang sempat kehilangan penghasilan. Aku ingin tempat ini jadi rumah bagi orang-orang yang pernah merasa tak punya arah, seperti dulu aku. Di sela kesibukan itu, aku mendapat kabar mengejutkan. Manajerku, Pak Darman, datang membawa berkas dan berkata, "Bu Rani, ada investor baru yang tertarik bekerja sama untuk proyek perumahan di pinggir kota." Orangnya ingin bertemu langsung, aku menatapnya penasaran. "Siapa orangnya?" "Namanya Pak Adrian. Katanya beliau dulu rekan bisnis almarhum Pak Surya." Hari itu juga kami bertemu di ruang rapat kantor pusat. Adrian datang dengan pakaian rapi tapi sederhana. Wajahnya teduh, matanya tenang, dan tutur katanya lembut. Pertemuan itu berlangsung profesional, tapi entah kenapa ada sesuatu di dalam diriku yang terasa hangat saat berbicara dengannya. Ia tidak seperti pria, kebanyakan yang menilai dari penampilan. Cara dia mendengarkan membuatku merasa dihargai, bukan dihakimi. Setelah rapat, kami berjalan bersama ke parkiran. Ia menatapku dengan senyum ramah. "Pak Surya sering cerita tentang kamu dulu. Katanya, kamu gadis yang hatinya lebih kuat dari batu, tapi lebih lembut dari hujan." Aku terdiam sejenak. "Beliau pernah bilang begitu?" Adrian mengangguk. "Iya, beliau bangga banget sama kamu." Ucapan itu membuat dadaku bergetar hangat. Rasanya seperti mendengar kembali suara ayah angkatku dari kejauhan, mengingatkanku bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Sejak hari itu, aku sering bertemu dengan Adrian untuk urusan proyek. Tapi entah kenapa, setiap kali pertemuan berakhir, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Ia sering bertanya tentang anakku, menanyakan kabar Sinta, bahkan kadang membawakan makanan kecil untuk karyawan. Orang-orang di kantor mulai menggoda. "Bu, Pak Adrian itu perhatian banget loh." Aku hanya tertawa menanggapinya. Dia cuma orang baik, itu saja. Namun di dalam hati, aku tahu, kebaikan itu pelan-pelan membuka pintu yang sudah lama kututup rapat. Pintu hati yang dulu kutinggalkan karena takut disakiti lagi. Suatu sore, setelah selesai meninjau proyek di lokasi perumahan baru, hujan turun tiba-tiba. Aku dan Adrian berteduh di bawah pohon besar di tepi jalan. Hujan deras mengguyur, membuat udara sejuk dan beraroma tanah basah. Ia menatap langit, lalu menatapku. "Kamu suka hujan?" Aku tersenyum. "Dulu enggak, tapi sekarang iya, karena hujan itu pengingat. Kalau setelah gelap, pasti ada segar yang datang." Ia terdiam beberapa saat sebelum berkata pelan, "Aku harap setelah hujan panjang dalam hidupmu, kamu bisa izinkan seseorang untuk jadi langit yang menenangkan." Kata-katanya membuat waktu seolah berhenti. Aku menatapnya, tapi tak sempat menjawab. Karena di dalam hati, aku tahu, mungkin inilah awal dari sesuatu yang baru. Malamnya, di rumah, aku duduk di beranda sambil memandangi hujan yang masih turun ringan.
bayiku tertidur di pangkuanku. Aku tersenyum lembut, lalu berbisik, "Lihat, Nak, mungkin Allah gak kasih papa kembali, tapi Allah kirimkan seseorang yang datang, bukan untuk menggantikan, melainkan menyembuhkan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa damai. Bukan karena kisah cintaku dimulai lagi, tapi karena aku sadar. Hidup tidak berhenti saat seseorang pergi. Hidup justru dimulai ketika kita memilih untuk tetap berjalan meski sendirian. Pagi itu matahari muncul dari balik awan, seolah memberi salam hangat setelah malam panjang yang basah oleh hujan. Aku berdiri di balkon rumah Aruna, menatap langit yang bersih, udara segar menyapa lembut wajahku. Bayiku tertawa kecil dalam pelukanku, tangannya yang mungil berusaha menangkap cahaya matahari yang menembus tirai. Suara itu, tawa kecilnya, menjadi musik paling indah yang pernah kudengar dalam hidupku. Hari ini jadwalku padat. Suryaland baru saja menandatangani kontrak besar dengan beberapa investor, termasuk Adrian. Sejak pertemuan pertama kami, hubungan kami berjalan begitu alami. Tidak ada paksaan, tidak ada janji manis. Hanya dua orang yang saling memahami lewat keheningan dan kejujuran. Sinta sering menggoda setiap kali aku tersenyum saat menerima pesan dari Adrian. "Ran, kalau kamu terus senyum kayak gitu, orang bisa tahu kamu lagi jatuh cinta." Aku menatapnya sambil tertawa. "Cinta? Enggak, Sin. Aku udah cukup belajar dari masa lalu." Dia mengangkat alisnya. "Mungkin bukan cinta, tapi ketenangan ya?" Aku diam sebentar, lalu mengangguk. "Ya, mungkin begitu. Adrian datang bukan buat mengisi kekosongan, tapi buat mengingatkanku kalau aku masih pantas bahagia." Hari itu kami kembali bertemu di lokasi pembangunan perumahan baru. Adrian datang mengenakan kemeja putih dan celana krem, sederhana tapi berwibawa. Saat aku tiba, dia sedang memeriksa denah rumah contoh dengan serius, tapi wajahnya langsung berubah hangat ketika melihatku. "Pagi, Rani," sapanya dengan senyum lembut. "Pagi, kamu datang lebih awal dari timku," jawabku sambil tertawa kecil. Sudah biasa, aku suka suasana pagi di lokasi seperti ini. Anginnya bikin tenang, katanya sambil memandang ke arah sawah di kejauhan. Kami berjalan berdua di antara deretan rumah yang sedang dibangun. Suara palu, adukan semen, dan obrolan para pekerja terdengar di sekitar kami. Adrian berhenti di depan salah satu rumah contoh dan berkata, "Rani, tahu nggak? Dulu aku juga pernah kehilangan segalanya. Istriku meninggal waktu anakku masih kecil. Aku sempat berhenti hidup, sampai akhirnya aku sadar. Tuhan gak pernah ngambil tanpa niat mengganti." Aku menatapnya pelan. "Aku ikut berduka, Adrian." Dia tersenyum tipis. "Terima kasih. Tapi sekarang aku gak lagi berduka. Aku cuma belajar bersyukur karena pernah punya seseorang yang baik. Sama seperti kamu kan?" Ucapan itu membuat dadaku hangat. Aku tidak menjawab, tapi di dalam hati, aku tahu. Ya benar. Aku tidak lagi berduka. Aku hanya sedang belajar mensyukuri semua luka yang membentukku jadi seperti sekarang. Beberapa hari kemudian, Adrian datang ke rumah Aruna membawa kado kecil untuk anakku. Sebuah boneka rajut berbentuk gajah, buatan tangan. Ia menyerahkannya dengan senyum. Aku nggak tahu dia suka apa, tapi semoga ini bisa nemenin tidurnya. Aku menatap boneka itu lama. Ada sesuatu yang sederhana, tapi tulus di setiap detail jahitannya. "Dia pasti suka," jawabku pelan. Hari-hari berjalan cepat. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Kadang ia datang ke kantor hanya untuk membawakan makanan siang, atau sekadar menanyakan apakah aku sudah istirahat. Hal-hal kecil, tapi terasa besar bagi hati yang lama tidak disentuh dengan ketulusan. Suatu sore, saat kami selesai rapat, Adrian berkata, "Rani, boleh aku jujur?" Aku menatapnya sedikit gugup. "Tentu." Dia menarik napas, lalu menatapku dalam.
Aku tahu kamu masih takut membuka hati. Aku gak akan maksa. Tapi kalau suatu hari kamu siap, aku ingin kamu tahu. Aku di sini, bukan buat menggantikan siapapun. Aku cuma mau jadi seseorang yang jalan di sampingmu, bukan di depan, bukan di belakang. Kata-katanya membuatku terdiam lama. Tak ada janji manis, tak ada rayuan. Hanya kalimat sederhana, tapi begitu menenangkan. Aku menatapnya, menahan air mata yang nyaris jatuh. Adrian, aku gak tahu kapan aku bisa siap. Tapi terima kasih karena kamu gak datang dengan niat menyembunyikan luka, tapi untuk menerangi sisa gelapnya. Dia tersenyum. Kamu gak perlu siap, Rani. Cukup percaya bahwa kamu pantas dicintai tanpa disakiti. Sore itu, kami berpisah tanpa banyak bicara. Tapi langkahku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di perjalanan pulang, aku menatap bayiku yang tertidur di kursi belakang mobil. Kuhapus setitik air mata yang jatuh, lalu berbisik lembut, "Lihat nak, ternyata Allah benar. Kalau kita sabar, Dia bakal kirim orang yang datang bukan untuk mengambil, tapi untuk melengkapi." Malam itu, aku menatap langit dari balkon kamar. Bintang-bintang bersinar terang, seperti berbisik bahwa aku sudah berada di jalan yang benar. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak lagi merasa sendiri. Bukan karena ada seseorang di sisiku, tapi karena aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Versi yang kuat, yang tenang, dan yang sudah berdamai dengan semua luka masa lalu. Pagi itu udara di rumah Aruna terasa begitu damai. Cahaya matahari menembus jendela, menyorot ke meja makan tempatku duduk bersama Sinta sambil menikmati sarapan sederhana. Aroma roti panggang dan teh melati memenuhi ruangan, membawa rasa hangat yang tenang. Bayiku yang kini berusia hampir 7 bulan tertawa-tawa di kursi bayinya, memainkan sendok plastik dengan riang. Sinta tersenyum melihatnya. "Lihat tuh Teran, anakmu makin lucu aja. Aku yakin nanti dia jadi cowok cerdas kayak ibunya." Aku tertawa kecil. "Amin, asal jangan sombong kayak bapaknya dulu." Kami berdua tertawa, tapi tawa itu tak lagi pahit seperti dulu. Sekarang, setiap kenangan buruk tentang masa lalu terasa seperti bayangan jauh yang sudah tak punya kuasa apapun atas hidupku. Beberapa hari terakhir, aku sibuk mempersiapkan acara peluncuran proyek baru Suryaland. Adrian, seperti biasa, selalu mendampingiku. Ia tidak hanya jadi rekan kerja, tapi perlahan menjadi seseorang yang kehadirannya terasa menenangkan, seperti matahari pagi yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan. Setiap kali aku melihat cara dia memperlakukan orang lain dengan hormat dan kesabaran, aku semakin yakin bahwa ada pria baik yang benar-benar ada di dunia ini. Sore itu, setelah rapat terakhir sebelum peluncuran, Adrian datang ke rumah membawa setangkai bunga melati putih. "Ini," katanya pelan sambil menyerahkannya, "bunga yang tumbuh di halaman rumahmu. Aku minta izin tuh 1 tangkai aja." Aku tersenyum lembut. "Kamu tahu artinya melati putih?" Dia mengangguk. "Kesucian niat. Simbol cinta yang tidak menuntut balasan." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya menembus jauh ke dalam hatiku. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku duduk di balkon sambil memandangi bunga melati itu di dalam vas kecil. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena aku mulai jatuh cinta lagi, tapi karena aku menyadari hatiku sudah sembuh. Luka yang dulu kupikir tak akan pernah tertutup, ternyata kini tak lagi terasa sakit. Aku tersenyum sendiri sambil berbisik. Ternyata cinta bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang datang ketika semuanya runtuh. Lalu sabar membantu membangun kembali. Hari peluncuran proyek pun tiba. Acara diadakan di ballroom besar hotel yang dulu sering dipakai perusahaan besar lain. Kali ini, semua mata tertuju padaku. Bukan karena skandal, bukan karena kisah sedih, tapi karena prestasi. Sinta berdiri di antara tamu undangan, melambai-lambai bangga. Adrian berdiri di samping panggung, menatapku dengan senyum menenangkan seperti biasa. Aku melangkah ke podium. Lampu sorot menyala, menyoroti wajahku.
Aku menatap seluruh tamu dan berkata dengan suara yang mantap. Dulu, saya berdiri di hadapan banyak orang bukan untuk membanggakan apapun, tapi untuk membuktikan bahwa saya bisa berdiri setelah jatuh. Tapi hari ini, saya berdiri bukan karena ingin membuktikan apapun, melainkan untuk berbagi harapan. Bahwa setiap luka, jika kita hadapi dengan sabar, suatu hari akan berubah menjadi jalan menuju cahaya. Ruangan hening. Beberapa tamu tampak menahan air mata. Aku melanjutkan. Kehidupan tidak pernah salah menempatkan kita. Kadang kita harus jatuh di tempat yang paling rendah agar tahu cara bangkit setinggi mungkin. Dan saya percaya, setiap perempuan di dunia ini pantas memiliki kesempatan untuk memulai lagi. Tepuk tangan bergema. Aku menunduk pelan, menatap bayiku yang digendong Sinta di belakang ruangan. Ia tersenyum lebar, seolah ikut merayakan kemenangan ibunya. Di saat itu, aku tahu semua perjuanganku tidak sia-sia. Setelah acara selesai, Adrian menghampiriku. "Pidatomu luar biasa," katanya dengan suara lembut. Aku tersenyum. Aku cuma bicara dari hati, dari luka yang dulu hampir membunuhku. Dia menatapku lama. "Rani, boleh aku tanya sesuatu?" Aku menoleh. "Apa?" Dia menarik napas pelan, lalu berkata, "Boleh nggak, mulai hari ini aku bukan cuma jadi partner bisnismu, tapi juga jadi seseorang yang kamu izinkan untuk selalu jagain kamu dan anakmu." Jantungku berdetak cepat. Dunia di sekitarku terasa hening. Aku menatap matanya yang jujur. Tidak ada gengsi, tidak ada keraguan. Hanya ketulusan yang hangat. Aku menunduk, tersenyum, lalu berkata, pelan, "Adrian, aku nggak tahu apa aku siap untuk cinta. Tapi kalau soal kepercayaan, kamu sudah lama membuktikan itu." Dia mengangguk dengan senyum yang penuh pengertian. "Aku nggak butuh jawaban sekarang. Cukup tahu kamu bahagia, itu sudah cukup buatku." Sore itu kami berjalan keluar bersama. Matahari condong ke barat, cahayanya memantul di gedung kaca di depan hotel, menciptakan warna keemasan yang indah. Aku menggandeng anakku, sementara Adrian berjalan di sebelah kami. Tidak ada janji, tidak ada drama, hanya ketenangan yang melingkupi langkah kami. Dan di dalam hatiku, aku tahu, perjalanan panjang penuh luka, itu akhirnya membawaku ke tempat yang seharusnya. Ke titik di mana aku bisa berkata, aku sudah selesai berlari dari masa lalu. Sekarang, aku ingin berjalan menuju masa depan. Hari-hari setelah peluncuran proyek terasa begitu tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa menjalani rutinitas tanpa tekanan, tanpa rasa takut akan kehilangan apapun lagi. Pagi hari terasa lebih indah, sore terasa lebih hangat, dan malam-malam yang dulu penuh tangisan kini berganti dengan doa-doa syukur. Anakku tumbuh dengan cepat. Ia mulai bisa duduk sendiri, mulai tertawa saat aku menatapnya. Setiap senyumnya seperti obat untuk semua luka lama yang dulu kupikir tak akan pernah sembuh. Kadang aku hanya duduk di lantai ruang keluarga, memperhatikannya bermain dengan boneka rajut pemberian Adrian. Aku tersenyum kecil sambil berbisik, "Kamu tahu, nak, dulu mama sering takut kalau hidup ini gak akan berubah. Tapi ternyata Allah selalu punya cara yang indah untuk menenangkan hati." Sore itu, aku menerima pesan dari Adrian. "Rani, besok sore aku ingin mengajak kamu dan anakmu jalan-jalan. Gak ada urusan bisnis, cuman ingin menghirup udara segar." Aku membaca pesan itu lama. Ada rasa hangat yang pelan-pelan tumbuh di dada. Tapi kali ini bukan seperti dulu. Bukan cinta yang terburu-buru. Ini adalah perasaan yang datang pelan, tanpa janji, tapi penuh ketenangan. Keesokan harinya, kami bertemu di taman kota. Adrian datang mengenakan kemeja putih dan jaket abu, sederhana tapi selalu tampak rapi. Ia tersenyum begitu melihatku datang sambil mendorong stroller bayi. "Wah, sepertinya hari ini kita punya tamu kecil yang tampan sekali," ucapnya sambil menatap anakku. Aku tertawa. "Iya, dia makin cerewet sekarang.
Suka ngoceh kalau musiknya berhenti, Adrian tertawa kecil. Berarti dia mirip ibunya, suka bicara kalau suasana sepi. Kami berjalan menyusuri taman, di antara deretan pohon rindang dan suara burung yang bersahutan. Sesekali Adrian membantu mendorong stroller. Sesekali ia bermain dengan anakku, membuatku tak bisa menahan tawa melihat cara canggungnya menghibur bayi. Aku belum pernah main sama bayi sejak anakku meninggal dulu, katanya tiba-tiba. Suaranya pelan tapi penuh rasa. Aku menatapnya. Anakmu perempuan kan? Iya, namanya Aruna. Aku terdiam. Nama yang indah. Dia tersenyum samar. Iya, seperti rumahmu. Aku percaya gak ada kebetulan, Ran. Mungkin Aruna dulu hanya titipan, tapi sekarang Tuhan kirim aku untuk bertemu dengan Aruna lain, dalam bentuk rumah yang menenangkan. Aku menunduk, air mataku menetes tanpa sadar. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk hati. Aku tidak menjawab, hanya menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Adrian memandangku lembut, lalu berkata, Rani, kamu gak perlu takut dengan perasaan. Kadang, cinta datang bukan untuk membuat kita jatuh, tapi untuk menenangkan langkah kita. Aku menatapnya. Aku masih belajar percaya. Dia tersenyum hangat, dan aku akan sabar menunggu sampai kamu benar-benar percaya. Sejak hari itu, hubungan kami semakin dekat. Bukan karena janji, bukan karena rayuan, tapi karena setiap percakapan kami selalu menumbuhkan rasa nyaman. Adrian selalu tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan cukup menemani tanpa banyak kata. Suatu malam, ketika aku pulang dari kantor, hujan turun deras. Aku hampir lupa menutup jendela kamar, tapi begitu masuk rumah, ternyata semua sudah beres. Di meja makan ada semangkuk sup hangat dan secarik catatan kecil bertuliskan, Aku mampir sebentar, hujan deras, jadi aku tutup jendelamu. Makanlah yang hangat, kamu butuh tenaga. Adrian, aku menatap catatan itu lama. Ada rasa yang sulit dijelaskan, bukan sekadar perhatian, tapi juga ketulusan yang membuat dada terasa hangat. Sinta yang melihatku tersenyum dari dapur langsung menggoda. Aku gak mau bilang kamu jatuh cinta, tapi lihat deh wajahmu. Kamu udah bukan Rani yang dulu. Aku tertawa kecil. Mungkin aku cuma bahagia, Sin. Sinta mengangguk. Itu lebih dari cukup. Beberapa minggu kemudian, Adrian mengundangku dan Sinta untuk menghadiri acara kecil di panti asuhan yang dulu dikelola Pak Surya. Tempat itu kini direnovasi oleh Adrian dan Suryaland sebagai bentuk penghormatan pada ayah angkatku. Saat aku melangkah masuk ke halaman panti, air mataku langsung menetes. Dindingnya masih sama, aroma kayunya masih sama, tapi suasananya terasa lebih hidup. Anak-anak berlarian sambil tertawa, dan di tengah halaman, Adrian berdiri dengan wajah hangat, menatapku sambil berkata, Pak Surya pasti bangga melihat kamu sekarang. Aku menunduk, menahan tangis. Kalau beliau masih ada, ucapku pelan. Aku cuma mau bilang aku gak jatuh karena kehilangan cinta, tapi justru tumbuh karena kehilangan itu. Adrian mendekat pelan. Dan sekarang kamu gak kehilangan apapun lagi, Ran. Kamu punya anak, punya rumah, dan punya ketenangan. Aku menatapnya dengan mata basah. Dan kamu, dia tersenyum. Aku cuma pria yang bersyukur bisa berdiri di samping perempuan sekuat kamu. Langit sore itu perlahan berubah keemasan. Anak-anak di panti tertawa sambil bermain bola. Dan di tengah semua suara riang itu, aku sadar. Hidupku akhirnya pulih. Cinta tak lagi menakutkan. Karena kali ini datang bukan untuk menguji, tapi untuk menemani. Senja itu hangat. Langit berwarna oranye keemasan, membentang luas di atas halaman panti. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah dan tawa anak-anak yang berlari sambil menggenggam balon. Aku duduk di kursi panjang dekat taman kecil, memandangi mereka dengan senyum yang tak bisa kusembunyikan. Anakku tertawa bahagia di pangkuanku. Matanya berbinar memandangi balon-balon berwarna di udara. Sore itu terasa seperti keajaiban kecil.
tempat yang dulu menjadi saksi kesepian masa laluku kini berubah menjadi ruang penuh tawa, doa, dan kehidupan. Adrian berdiri di sisi lapangan, berbicara dengan beberapa pengurus panti. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi ada sesuatu dalam caranya menatapku yang selalu membuat waktu berhenti. Sinta datang membawa segelas air, duduk di sebelahku sambil berbisik, "Ran, kalau aku boleh jujur, aku baru kali ini lihat kamu secerah ini. Dulu setiap senyummu kayak dibuat-buat, tapi sekarang tulus banget." Aku menatapnya pelan, tertawa kecil. Mungkin karena sekarang aku tahu, kebahagiaan itu gak datang dari orang yang kita tunggu, tapi dari hati yang akhirnya berani ikhlas. Sinta mengangguk sambil memandangi langit, dan Tuhan akhirnya kasih balasan yang setimpal ya. Aku menatap bayiku, lalu tersenyum. Iya, balasan yang bahkan lebih indah dari yang pernah aku bayangkan. Tak lama kemudian, Adrian berjalan ke arahku. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sedikit tergulung di lengan. Rambutnya tertiup angin sore. "Sudah lama aku nggak lihat anak-anak tertawa sebanyak ini," katanya lembut sambil duduk di sebelahku. "Mereka kayak nggak punya beban ya?" jawabku sambil menatap mereka. Padahal mungkin sebagian dari mereka udah kehilangan segalanya. "Justru karena kehilangan," ucapnya pelan, "mereka belajar menghargai hal sekecil apapun." Aku menoleh padanya. "Kamu juga begitu?" Dia tersenyum. "Mungkin iya, aku kehilangan banyak hal, tapi aku bersyukur karena dari kehilangan itu Tuhan tunjukin jalan ke arah yang lebih baik." Ia menatapku. Kali ini lebih lama. Tatapannya lembut, tapi dalam. "Rani," katanya pelan, "boleh aku jujur lagi?" Aku tersenyum kecil. "Kamu memang gak pernah bohong kan?" Ia tertawa pelan, lalu menatapku serius. "Aku dulu takut jatuh cinta lagi. Aku pikir cinta kedua gak akan pernah sesuci yang pertama. Tapi setelah kenal kamu, aku salah. Karena ternyata cinta yang datang setelah luka justru lebih tulus, lebih tenang." Aku terdiam. Kata-katanya menembus hati yang sudah lama tertutup. "Aku gak minta jawaban sekarang," lanjutnya. "Aku cuma ingin kamu tahu, aku di sini bukan untuk mengambil tempat siapapun, tapi untuk menemani perjalananmu. Kalau kamu izinkan." Aku menunduk. Mataku berkaca-kaca. "Adrian, aku gak tahu bagaimana harus menjawab. Hatiku belum sepenuhnya berani, tapi aku tahu. Kamu adalah seseorang yang Allah kirimkan bukan untuk menguji, tapi untuk menenangkan." Ia tersenyum lembut, lalu menatap langit. Kadang Tuhan memang enggak kasih cinta dalam bentuk pelukan, tapi dalam bentuk ketenangan seperti ini. Angin sore berembus lembut, membuat daun-daun bergoyang pelan. Kami duduk dalam diam, memandangi matahari yang mulai tenggelam di balik gedung panti. Sore itu, tidak ada janji cinta, tidak ada kata selamanya. Tapi ada rasa yang dalam dan damai, rasa yang tidak butuh kata-kata untuk dimengerti. Beberapa anak panti datang menghampiri. Seorang anak perempuan kecil memegang tangan Adrian, sementara yang lain memeluk kakiku sambil berkata, "Tante, makasih udah bikin panti ini cantik lagi." Aku memeluk mereka lembut. "Bukan tante sayang, Allah yang bikin semuanya jadi indah." Adrian menatapku dengan mata berbinar. "Kamu selalu bilang hal yang benar di waktu yang tepat." Aku tertawa kecil. Aku cuma belajar dari hidup. Dulu aku nyari bahagia dari manusia. Sekarang aku cukup mensyukuri apa yang dikasih Tuhan. Senja perlahan berubah jadi malam. Lampu-lampu taman mulai menyala, menciptakan kilau lembut di sekitar kami. Adrian berdiri, lalu menatapku dan anakku. "Boleh aku gendong dia?" Aku mengangguk. Ia mengangkat bayiku dengan hati-hati, lalu mengayunkannya pelan sambil tertawa kecil. Bayiku tertawa bahagia. Suaranya menggema di udara sore yang sejuk. Momen itu sederhana, tapi entah kenapa dadaku terasa penuh. Aku tahu, di detik itu hidupku benar-benar berubah arah. Aku menatap mereka berdua,
bayiku yang tertawa di pelukan Adrian. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika ini bukan cinta, maka aku tak tahu lagi apa makna kebahagiaan yang sesungguhnya." Malam turun perlahan. Sebelum kami berpisah, Adrian menatapku dan berkata, "Pelan, kalau suatu hari nanti kamu siap membuka hati, jangan cari aku. Aku gak akan kemana-mana. Aku tetap di sini." Aku menatapnya lama, menahan air mata. "Dan kalau suatu hari aku siap," ucapku pelan, "aku harap kamu masih di tempat yang sama." Adrian tersenyum. "Insya Allah." Kami berjalan ke arah parkiran bersama. Langit malam di atas panti berkilau, seolah ikut menyaksikan janji diam antara dua hati yang belum bersatu, tapi sudah saling menemukan. Pagi itu matahari menembus kaca jendela ruang kerjaku, menciptakan pantulan lembut di meja kayu yang penuh dengan dokumen. Aku baru saja selesai rapat dengan tim Suryaland ketika mataku tertuju pada sebuah amplop putih di atas meja. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan kecil di pojok kiri. "Untuk Rani." Aku menatapnya lama sebelum akhirnya duduk dan membuka pelan. Tulisan tangan di dalamnya rapi, dengan tinta biru yang sedikit memudar. Begitu ku baca kalimat pertama, mataku langsung panas. Itu surat dari Adrian. "Rani, kalau kamu membaca surat ini, artinya aku sedang dalam perjalanan ke luar negeri. Aku harus ke Jepang untuk menjalani operasi jantung yang sudah lama kutunda. Aku tidak ingin kamu khawatir, makanya aku tidak bilang sebelumnya. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, pertemuan kita bukan kebetulan. Kamu datang ke hidupku saat aku sudah tidak percaya bahwa cinta kedua bisa menyembuhkan. Tapi kamu buktikan bahwa hati yang patah bisa berdetak lagi. Jaga dirimu, Rani, dan jaga anakmu yang kini juga aku anggap seperti anakku sendiri. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali, tapi aku percaya. Doa yang tulus akan menemukan jalannya sendiri. Salam Adrian." Tanganku gemetar. Surat itu kutaruh di dada, air mataku mengalir begitu saja. Aku tidak menyangka, di balik ketenangan wajahnya selama ini, ia menyembunyikan rasa sakit yang begitu besar. Aku menatap langit di luar jendela, suaraku bergetar. "Kenapa kamu gak bilang Adrian? Kenapa kamu harus jalan sendiri?" Sinta yang masuk ke ruangan menatapku kaget. "Ran, kamu kenapa?" Aku menyerahkan surat itu tanpa bicara. Ia membacanya cepat, lalu menatapku dengan mata berkaca. Ya Allah, dia gak bilang apa-apa waktu kemarin rapat. Aku pikir cuma flu. Aku menutup wajah dengan tangan. Dia masih sempat nulis surat ini. "Sin, aku belum sempat bilang kalau aku juga sudah jatuh cinta padanya." Hari itu aku tak bisa berkonsentrasi. Semua rencana kerja, semua rapat, tiba-tiba tak berarti. Yang ada di kepalaku hanya wajah Adrian, senyum lembutnya, caranya memandang dengan tenang, suaranya yang menenangkan. Semua kenangan itu datang satu persatu, seperti film yang diputar lambat di kepalaku. Aku berdoa dalam hati agar ia baik-baik saja di tempat jauh sana. Malam harinya, aku duduk di beranda rumah Aruna, menatap langit yang bertabur bintang. Di pangkuanku, anakku sudah tertidur lelap. Aku menatap ke atas dan berbisik pelan. "Adrian, kalau kamu dengar ini, ketahuilah. Aku berdoa setiap malam supaya kamu kembali dengan senyum yang sama seperti terakhir kali aku lihat." 3 minggu berlalu. Setiap hari, aku mengecek email, berharap ada kabar darinya. Tapi nihil. Setiap suara notifikasi membuat jantungku berdegup. Tapi yang masuk hanya laporan kantor, undangan rapat, dan pesan-pesan biasa. Sinta kadang mencoba menghibur. "Ran, aku yakin dia baik-baik aja. Mungkin belum bisa komunikasi." Aku hanya mengangguk pelan. "Iya, aku percaya. Tapi rasanya kosong, Sin. Rumah ini tiba-tiba sepi lagi." Suatu sore, ketika aku baru saja menidurkan anakku, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal, dengan kode luar negeri. Aku segera menjawab. "Halo," suara di seberang pelan tapi jelas. "Bu Rani, ini perawat dari Saint Luke Hospital, Tokyo.
Kami ingin memberitahu bahwa pasien bernama Adrian baru saja selesai menjalani operasi. Keadaannya stabil dan dia menitipkan pesan untuk Anda. Jantungku langsung berdebar. Apa katanya? Perawat itu membaca catatan kecil dari rekam medis. Katakan pada Rani, aku masih di sini. Aku janji akan pulang begitu sembuh. Air mataku langsung jatuh. Aku menutup mulut, menahan tangis haru. Terima kasih banyak. Malam itu aku sujud lama di ruang tamu, bersyukur dengan seluruh jiwaku. Aku tahu, Tuhan masih memegang janjinya, bahwa cinta yang tulus tidak akan dipisahkan oleh jarak, hanya diuji oleh waktu. Bulan-bulan berikutnya, aku menjalani hari dengan doa. Aku tetap bekerja, mengurus anak, dan menulis surat setiap malam untuk Adrian. Aku kirim lewat email dan pos, meski tak selalu dibalas. Tapi, menulis untuknya membuatku merasa terhubung. Membuatku percaya bahwa cintaku sedang menyeberangi lautan, menuju seseorang yang sedang berjuang melawan takdirnya. Suatu malam, aku menulis lagi. Kali ini dengan senyum kecil di bibir. Adrian, aku nggak tahu kapan kamu baca ini, tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak lagi takut dengan kehilangan. Karena kamu ajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mendoakan dengan sepenuh hati. Aku dan anakku menunggumu pulang. Bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk mulai lagi. Dari titik di mana kita saling menemukan. Rani. Aku menutup surat itu, menatap langit yang malam itu tampak bersih tanpa awan. Entah kenapa, ada keyakinan dalam hatiku bahwa ia sedang membaca doa yang sama di tempat jauh sana. Waktu berjalan lebih cepat dari yang kusadari. 3 bulan telah berlalu sejak kabar terakhir dari rumah sakit di Tokyo. Setiap pagi, aku membuka jendela kamar dan menatap langit timur, berharap bisa merasakan kehadiran Adrian di balik sinar mentari yang menembus tirai. Anakku kini sudah mulai bisa berjalan pelan, memanggilku dengan suara lembut. Mama, suara yang setiap kali ku dengar selalu membuatku kuat menghadapi hari-hari panjang menunggu. Sinta selalu berusaha menghiburku. Ran, kamu ini udah kayak istri nelayan, katanya sambil tertawa kecil. Bangun pagi, lihat matahari, terus berdoa suaminya pulang. Aku ikut tertawa, tapi di dalam hati aku tahu ada benarnya. Menunggu memang bukan hal mudah, tapi ketika seseorang datang membawa kedamaian dalam hidupmu, waktu seolah jadi tidak menakutkan lagi. Sore itu, setelah selesai rapat di kantor, aku berjalan ke taman depan rumah Aruna. Langit berwarna ungu lembut, angin membawa aroma melati yang baru mekar. Aku duduk di bangku kayu sambil menatap bunga itu, lalu berbisik pelan. Adrian, melati yang kamu petik dulu sudah tumbuh banyak. Rasanya kayak kamu masih di sini. Malam pun datang. Aku sedang menyuapi anakku di ruang makan ketika suara bel rumah terdengar. Sinta yang sedang menonton televisi langsung berdiri. Aku bukain ya. Tak sampai 1 menit, suara langkah kaki terdengar dari depan pintu. Ran, panggil Sinta lirih, suaranya terdengar gemetar. Aku menoleh. Dan di sana, berdiri di ambang pintu, dengan tubuh lebih kurus, tapi senyum yang masih sama. Adrian. Tanganku otomatis menutup mulut. Dunia seakan berhenti berputar. Ia berdiri di depan pintu dengan koper kecil di tangan dan mata yang berkaca. Aku bangkit perlahan, langkahku gemetar. Adrian, kamu. Dia tersenyum lemah, suaranya serak. Aku janjikan, aku akan pulang begitu sembuh. Aku menutup jarak di antara kami. Saat wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu, aku tahu, ini bukan mimpi. Tanpa banyak kata, aku langsung memeluknya. Pelukan itu panjang, tenang, dan penuh syukur. Air mata mengalir di pipiku tanpa bisa kutahan. Dia berbisik di telingaku. Aku dengar doamu, Ran. Setiap malam aku ngerasa kamu ada di sisiku. Aku menggenggam tangannya erat. Dan aku ngerasa kamu gak pernah pergi. Sinta berdiri di dekat pintu sambil mengusap air mata.
"Ya Allah, akhirnya kalian ketemu juga," katanya dengan senyum lega. Malam itu kami duduk di ruang tamu. Adrian menceritakan semuanya. Operasi yang berjalan sukses, masa pemulihan yang lama, dan bagaimana setiap kali ia hampir menyerah, bayangan wajahku dan anakku muncul di pikirannya. "Aku gak tahu kenapa," katanya pelan. "Setiap kali aku tutup mata di ruang rumah sakit, aku selalu dengar suara kamu. Doa kamu kayak nyentuh sampai ke tempatku." Aku menatapnya penuh haru. Karena aku gak pernah berhenti berdoa, Adrian. Dia tersenyum lembut. Aku tahu. Makanya aku di sini sekarang, anakku merangkak ke arahnya, lalu menarik ujung bajunya. Adrian mengangkatnya dengan hati-hati, lalu menatap wajah kecil itu. "Wah, kamu udah besar ya, Nak. Dulu waktu terakhir aku lihat kamu masih merah." Anakku tertawa kecil, menyentuh wajahnya dengan tangan mungilnya. Aku tersenyum melihat pemandangan itu. Ada ketenangan aneh yang mengalir di hatiku. Seperti semua luka dan penantian panjang akhirnya menemukan maknanya. Beberapa hari setelah kepulangan Adrian, rumah Aruna terasa lebih hidup. Ia sering membantu mengurus anakku, memperbaiki taman belakang, bahkan membuatkan sarapan setiap pagi. Sinta sampai sering menggoda, "Ran, rumah ini sekarang tuh gak cuma Aruna, tapi juga surga mini." Aku hanya tertawa dan menjawab, "Iya, surga kecil yang Allah kirim lewat jalan yang panjang." Suatu sore, kami duduk di taman belakang. Angin berembus pelan, melati-melati putih di pagar bergoyang lembut. Adrian menatapku dan berkata, "Rani, dulu waktu aku masih di rumah sakit, aku janji sama diriku sendiri. Kalau aku bisa sembuh, aku gak mau lagi kehilangan waktu. Aku mau hidup dengan sederhana, asal bisa dekat sama orang yang aku sayang." Aku menatapnya dalam diam. "Kamu udah punya semua itu sekarang, Adrian?" Dia tersenyum. "Belum, karena aku belum berani bilang sesuatu." Aku menatapnya heran. "Apa itu?" Ia menatapku dengan mata yang teduh. "Rani, aku gak tahu gimana cara yang benar buat ngomong ini. Tapi aku cuma mau kamu tahu, aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Bukan cuma di kisah yang indah, tapi juga di setiap hari biasa. Bolehkah aku jadi rumah buat kamu dan anakmu?" Aku tertegun. Dunia serasa berhenti. Air mataku menetes tanpa suara. Aku menatap wajahnya yang jujur, lalu mengangguk pelan. "Kamu gak perlu izin, Adrian. Karena kamu udah jadi rumahku dari lama. Cuma aku yang belum berani pulang." Dia menatapku, lalu memegang tanganku. "Kalau begitu, jangan pergi lagi." Aku mengangguk sambil tersenyum. Aku gak akan pergi. Karena aku udah sampai di tempat yang seharusnya. Langit sore berubah jingga, burung-burung terbang rendah, dan di antara semua keindahan itu, aku tahu Allah akhirnya mengembalikan semua yang hilang. Bukan dengan cara yang instan, tapi lewat perjalanan panjang yang membuatku mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap tinggal setelah semuanya hancur. Pagi itu matahari menembus jendela rumah Aruna dengan cahaya yang lembut, menyorot ke arah meja makan tempat kami bertiga duduk bersama. Aku, Adrian, dan anakku. Pemandangan sederhana itu terasa seperti mimpi yang jadi nyata. Tak ada pesta, tak ada kemewahan, hanya kebersamaan yang tenang dan penuh rasa syukur. Adrian sedang menyuapi anakku bubur, sambil tertawa kecil setiap kali sendok itu ditolak. "Wah, calon pintar ini sudah tahu cara nolak hal yang dah gak dia mau," katanya sambil menatapku. Aku tertawa pelan. "Mirip kamu, susah diajak makan sayur." Ia pura-pura cemberut, membuatku dan anakku sama-sama tertawa. Di momen itu, aku sadar, ternyata bahagia tidak harus megah, cukup dengan orang yang membuat kita merasa pulang. Setelah sarapan, kami duduk di taman belakang. Bunga melati yang dulu ia tanam kini bermekaran di sepanjang pagar, harum semerbak setiap kali angin lewat. Sinta datang membawa kue buatan sendiri dan langsung menggoda. "Ran, lihat deh,
Kalau aku datang telat dikit, aku takut kehilangan undangan nikahan kalian. Aku tersipu, sementara Adrian hanya tersenyum malu. Sabar, Sin, kataku sambil tertawa. Kami masih menikmati hari-hari sederhana dulu. Sinta menatapku lembut. Kamu pantas bahagia, Ran. Dulu aku lihat kamu hancur, sekarang kamu bersinar. Aku terdiam, memandangi melati putih yang tertiup angin. Dulu aku pikir kalau seseorang pergi, artinya hidupku berakhir, ucapku pelan. Tapi ternyata Allah cuma mau ngasih waktu, supaya aku bisa belajar berdiri, supaya nanti pas cinta sejati datang, aku siap menyambutnya. Adrian menatapku lama, lalu berkata, pelan. Dan aku bersyukur kamu gak berhenti berdoa waktu itu. Karena kalau kamu menyerah, mungkin aku gak akan pernah ketemu kamu. Hari-hari berikutnya terasa seperti bab baru dalam hidupku. Suryaland semakin berkembang pesat. Aku dan Adrian memimpin perusahaan bersama, tapi tak satu pun dari kami sibuk mengejar kesempurnaan. Kami hanya berusaha bekerja dengan hati. Anakku tumbuh di tengah kasih sayang yang cukup, bukan kemewahan yang berlebihan. Suatu sore, Adrian menemuiku di ruang kerja. Ia membawa sebuah kotak kecil berwarna coklat muda. Ini untuk kamu, katanya sambil tersenyum. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada 2 cincin perak sederhana dan secarik kertas bertuliskan kalimat singkat. Bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk memulai masa depan bersama. Mataku langsung basah. Aku menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Adrian menggenggam tanganku dan berkata pelan, Rani, aku gak datang untuk menggantikan siapapun. Aku datang karena aku ingin berjalan bersama kamu sampai akhir waktu. Air mataku menetes pelan. Aku tersenyum sambil mengangguk. Kalau dulu aku jatuh karena cinta yang salah, ucapku lembut, maka kali ini aku memilih berdiri karena cinta yang benar. Beberapa minggu kemudian, kami menikah dalam acara kecil di halaman rumah Aruna. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada musik keras, hanya keluarga dan anak-anak panti yang dulu kami bantu. Anakku menjadi saksi kecil di tengah kebahagiaan itu, memelukku di pelaminan sederhana di bawah langit senja. Bu Ratna juga datang. Ia menatapku dengan mata yang penuh haru. Rani, katanya pelan. Ibu bersyukur kamu bisa bahagia. Ibu gak pantas diampuni, tapi terima kasih karena kamu gak pernah dendam. Aku menggenggam tangannya. Bu, aku udah lama maafin. Allah sembuhkan hatiku dengan caranya. Di saat semua orang larut dalam doa, Adrian menatapku dan berbisik pelan. Aku janji Rani, rumah ini gak akan lagi kenal air mata, kecuali karena syukur. Aku tersenyum sambil menatap langit. Dan aku janji, aku gak akan lagi bersembunyi di balik luka. Karena sekarang, aku sudah punya tempat pulang malam itu. Rumah Aruna penuh tawa. Anak-anak panti berlarian di halaman, lampu gantung berayun tertiup angin, dan aroma melati memenuhi udara. Di tengah semua itu, aku berdiri di samping Adrian, menggenggam tangannya, memandangi bintang-bintang di langit. Aku sadar, hidupku sudah berubah sepenuhnya. Dari seorang perempuan yang diusir dalam keadaan hamil, menjadi seorang ibu, pemimpin, dan istri yang dicintai dengan tulus. Semua karena aku tidak berhenti percaya bahwa Allah selalu menyiapkan kejutan indah setelah badai. Aku menatap wajah Adrian, lalu berbisik lembut. Terima kasih, sudah datang tanpa janji, tapi dengan ketulusan. Karena kamu, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang saling menuntun menuju Allah. Ia tersenyum dan mengusap pipiku. Dan kamu, Rani, adalah jawaban dari doa yang paling lama aku simpan. Kami berdua menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi penyesalan, hanya ketenangan yang lahir dari cinta yang berserah. Dan di antara cahaya lampu yang redup, aku menatap rumah Aruna yang kini terang benderang, lalu berbisik dalam hati, terima kasih Allah, karena Engkau mengganti semua air mataku dengan cahaya tamat. Sahabat semuanya,
ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi